dulu personalia. Jadi kenapa dulu namanya personalia, kemudian diubah-ubah sampai sekarang namanya human capital, atau di beberapa institusi itu namanya people operation. Jadi karena ada spiritnya. Jadi kalau yang dulu yang namanya personalia, kepegawaian personalia itu hanya sifatnya administrasi. Begitu ada yang melamar, udah diproses. Kalau enggak ya enggak masalah. Yang ada datang, oke diproses, ini diterima, ini enggak. Atau ada yang misalnya pada saat tiap tanggal segini gajian diproses, oke. Jadi cuman memproses saja apa yang datang gitu. Entah dari luar, entah dari karyawan. Kemudian beralih menjadi human resources. Human resources, sumber daya manusia. Jadi lebih strategik. Jadi kita memikirkan ini perusahaannya ini bidangnya apa, tujuannya apa, bagaimana caranya departemen kita bisa membantu tujuan perusahaan. Dan di sini manusia dilihat bukan lagi sebagai biaya, cost. Dulu kan yang kepegawaian dibilang bahwa semakin banyak pegawai maka semakin banyak biaya. Nah, kalau di prinsip human resources, pegawai itu adalah aset. Jadi aset perusahaan. Jadi bukan lagi cost, tapi aset. Kemudian beralih ke human capital. Human capital atau modal manusia. Jadi di modal manusia itu kita menganggap pegawai atau karyawan itu sebagai investasi. Jadi kenapa kita merekrut dia? Bukan cuma karena kita ada pekerjaan yang butuh diselesaikan, tetapi kita mau mengembangkan organisasi ini dengan berinvestasi pada manusianya. Seperti yang dilakukan banyak perusahaan besar, jadi merekrut talent-talent, misalnya lulusan terbaik dari kampus ini, direkrut jadi ini. Karena apa? Karena kita investasi. Investasi supaya nanti mereka yang akan mengembangkan perusahaan. Jadi perbedaannya di sini. Kalau yang tadi sifatnya proses ya, sifatnya cuma memproses saja, terus karyawan dilihat sebagai biaya, beban ya, beban perusahaan. Kasihan banget ya. Sebelum kerja jadi beban keluarga, setelah jadi kerja beban perusahaan ya, beban aja terus. Gak enak banget ya, beban. Kalau konsepnya HRM, Human Resource Management, karyawan itu adalah aset. Jadi kita ini adalah aset. Tapi kemudian ada yang mengkritik, memangnya kita meja ya, memangnya kita kursi, kok aset juga ya? Kan meja, kursi, gedung aset. Masa kita ini manusia disamakan dengan meja? Gitu kan. Jadi kemudian diubah lagi konsepnya menjadi human capital. Jadi kita ini adalah modal gitu, modal untuk perusahaan berkembang. Ada lebih baru lagi yang sepertinya belum banyak perusahaan yang menerapkan, yaitu people operation. Nah, people operation ini dia memanusiakan manusia. Jadi bukan lagi kawan itu bukan lagi karena dia modal, tapi memang karena dia manusia. Jadi manusia yang butuh dihargai, diakui, seperti itu. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau dulu yang namanya HRD itu adalah bagian terpisah. Sementara di human capital kita adalah sama dengan manajemen, gitu. sama dengan bisnis, gitu. Jadi bukan terpisah. Dulu namanya HRD, bisnis. Nah, kalau ini HR adalah bagian dari bisnis. Nah, ini yang tadi teman-teman bilang, mungkin cuma menyinggung poin 1 ya, cuma menyinggung bagian 1, recruitment and selection. Tapi sebenarnya human capital management itu ada banyak. Ada recruitment and selection, ada training and development, ada performance management system, ada organization development, ada reward, ada industrial relationship. Jadi ada banyak sebenarnya kerjaannya. Dan di perusahaan besar biasanya mereka spesialisasi. Jadi misalnya kalau teman-teman lulus, bisa jadi teman-teman kalau di perusahaan yang skalanya kecil atau perusahaan yang sifatnya desentralisasi, tidak diserahkan semua ke kantor pusat, biasanya mereka akan pilih generalis. Jadi satu orang, bayangkan ada satu orang, ada yang seperti itu, satu orang, dia mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga di perusahaan-perusahaan yang besar, di banking biasanya spesialis. Jadi
dia spesialis yang nomor 1, spesialis yang nomor 2, 3, 4, 5, atau 6. Masing-masing punya tim sendiri. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Mudah-mudahan tidak mengantuk karena ini jam-jam habis makan siang ya. Mudah-mudahan masih bisa stay fokus. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh boleh disela. Saya tidak masalah disela. Ya, daripada disimpan di akhir slide sudah lupa pertanyaannya apa, ya kan? Jadi boleh kalau sementara saya menjelaskan, kemudian teman-teman mau menyanggah atau mau tanya, boleh. Boleh raise hand, kemudian open mic, boleh silahkan. Saya lihat, karena saya kan share screen juga ya. Kalau chat saya susah lihatnya nih, karena share screen. Oke, Human Capital Management kita bahas dari yang pertama, yaitu Recruitment and Seleksi. Rekrutmen dan seleksi. Jadi, seperti saya itu rekrutmen koordinator. Jadi, spesialisasinya di rekrutmen. Tapi sebenarnya rekrutmen itu ada dua bagian sebenarnya. Kalau kita bilang rekrutmen itu adalah usaha perusahaan untuk mencari kandidat sebanyak-banyaknya. Entah itu teman-teman pernah lihat lowongan kerja, kalau yang sekarang digital semua ya, ada yang sekarang lokal lewat Instagram. Kalau itu ya mungkin ada di surat kabar, cuma sekarang kan sudah enggak ada ya orang membaca surat kabar lihat loker ya. Biasanya sekarang online ya. Atau mungkin teman-teman ada yang punya LinkedIn. LinkedIn juga itu sosial media khusus untuk profesional. Di Instagram kan mungkin lebih ke lifestyle ya, lebih ke gaya hidup. Nah, jadi ini saya mengutip satu kata-kata dari Laszlo Bock. Laszlo Bock ini adalah mantan dari istilahnya SVP of People Operation, itu artinya dia ini mantan direktur HR-nya lah. Direktur HRD-nya Google. Tahu Google ya? Semua pasti tahu Google ya. Google yang di Amerika itu. Nah, sekarang dia jadi CEO dan co-founder Humu. Humu itu perusahaannya sendiri yang bergerak di bidang Human Resource Management. Jadi dia bilang seperti ini. Given limited resources, invest your HR dollar first in recruiting. Jadi kalau misalnya uang Anda terbatas ya, sumber daya Anda terbatas, investasikan yang pertama uang untuk HR itu di rekrutmen. Ini bukan karena saya rekrutmen loh, bahwa saya bilang begini, karena yang bilang ini adalah direktur HR-nya sendiri. Jadi kalaupun sumber daya kita terbatas atau uang dana untuk HR terbatas, investasikan pertama di rekrutmen. Loh, kenapa? Kenapa? Karena rekrutmen itu mencari orang. Bagaimana perusahaan bisa jalan kalau nggak ada orangnya? Makanya investasi terbesar mestinya ada di rekrutmen. Yang pertama, karena kita butuh orang dulu. Urusan belakangnya baru kita cari lagi. Nah, strategi kita ada dua, jadi open dan close. Kalau open itu mungkin teman-teman pernah lihat lowongan, nah itu open. Jadi siapapun boleh melamar. Ya, dan sesuai aturan ILO itu tidak membedakan suku, agama, ras dan sebagainya. Bahkan gender pun sebenarnya nggak boleh. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat ada lowongan, kemudian dia bilang pria, kita. Sebenarnya kalau aturan dari International Labour Organization itu nggak boleh sebenarnya. Sebenarnya ya nggak boleh. Karena itu artinya diskriminasi gitu. Diskriminasi terhadap gender. Jadi nggak boleh itu sebenarnya. Apalagi membawa agama atau yang lain. Bahkan kalau di luar negeri, bank-bank asing malah tidak mencantumkan pendidikan. Ya, jadi bisa aja nih di sana saya punya teman HRD di perusahaan asing tapi bukan bank, dia provider internet, provider teknologi, IT company. Dia itu manajernya lulusan SMA. Tapi tim di bawahnya dia lulusan S2. Ya, ada seperti itu. Karena di bank-bank asing itu mereka benar-benar menerapkan prinsip non-diskriminatif. Jadi bisa aja orang tidak meraih pendidikan yang lebih tinggi mungkin karena faktor biaya, ya kan? Atau karena kesempatan gitu.
Jadi kan tidak balik menutup kemungkinan orang untuk berhasil hanya karena pendidikan. Gitu. Nah, kalau di perusahaan dia bahkan seperti itu, bahkan sampai tidak membeda-bedakan, bahkan pendidikan sekalipun yang di Indonesia itu masih kental. Nah, kalau bank ini agak susah. Karena bank itu selain dia terikat dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku untuk semua perusahaan, kita juga ada aturan dari Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia, Bank Sentral. Kemudian ada otoritas jasa OJK. Jadi misalnya untuk menjadi seorang direktur di bank, dia misalnya OJK sudah menetapkan peraturan pendidikan minimal misalnya S2. Pendidikan minimal ini, kemudian sertifikasinya ini. Dia punya sertifikat levelnya kayak misalnya itu ada sertifikasi manajemen resiko. Itu levelnya ada 5. Jadi level 1, 2, 3, 4, 5. Untuk jadi direksi Anda harus capai level 5. Jadi makanya ya. Ada yang mau bertanya? Ada? Kepencet ya? Siapa nih? Nur Hadits? Ini mau bicara atau gimana Nur Hadits? Oh, oke. Pencet ya. Oke, jadi gitu kan. Jadi di perusahaan yang lain bisa seperti itu, tapi kalau kita di bank memang terikat dengan aturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi untuk jabatan-jabatan strategis memang ada standar pendidikan, kemudian standar kompetensi, ada sertifikasi. Misalnya mau menjual produk asuransi, dia harus punya sertifikat AAJI namanya, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi karena OJK itu mau menjamin bahwa nasabah itu terlindungi. Tapi kalau di perusahaan yang mungkin bukan bank, bukan finance, ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja, yang penting skill. Skill is number one. Skill itu nomor 1. Mau dia pendidikannya apa saja. Gitu. Nah itu yang open. Kalau yang close itu adalah perusahaan sudah punya database. Entah itu misalnya dia kerjasama, anggaplah misalnya si bank ABC gitu kerjasama dengan Stialan misalnya gitu. Jadi ketika lulusannya ini ada MOU, ketika ada lulusannya lulus, dikasihlah database alumni yang baru lulus ke bank si ABC gitu. Nah si bank ABC ini akan cari dari situ. Itu namanya close recruitment. Memang ada kerjasama. Jadi nggak nyari-nyari lagi ke ini, nggak nyari-nyari lagi ke tempat luar. Nah, ini recruitment sources. Jadi sumber-sumber rekrutmen itu kita dapat dari mana? Bisa aja dari internal job vacancy. Misalnya ketika ada lowongan teller, si orang ini adalah lulusan IT misalnya. Tapi karena waktu itu yang terbuka ya cuma teller. Jadi ya udahlah dia lamar, cocok, terima, lancar. Tapi kemudian misalnya 2 tahun kemudian terbuka lowongan misalnya IT di Jakarta misalnya. Dan dia mau, nah itu boleh. Jadi kita lempar dulu ke karyawan yang di dalam. Kalau misalnya ada. Kalau tidak ada, kita tunggu sampai beberapa hari. Kalau di beberapa bank ada yang sampai 5 hari, ada yang 2 hari, tergantung kebijakan masing-masing bank. Nah itu kemudian dilempar keluar. Nah ini job application. Job application ini maksudnya lamaran yang datang ke kantor. Jadi kita biasanya kan di bank atau di mana kan lalu. Jadi bisa saja tuh ada yang melamar, begitu lulus langsung melamar. Nah ini yang kita cari dari sana. Atau bisa juga lewat iklan. Iklan ini kalau yang dulu-dulu mungkin ada surat kabar ya, ada pamflet dan sebagainya, flyer. Kalau sekarang kita lebih banyak online ya. Pernah ada yang tahu Jobstreet tidak ya? Belum ya, belum tahu Jobstreet. Taunya TikTok mungkin. Tapi bahkan ada beberapa rekruter memang yang lokernya pun di TikTok sekarang. Jadi banyaklah medianya, mau itu Instagram ya, mau itu di Facebook, bisa juga dimanfaatkan. Itu yang gratis. Atau yang lebih
biasanya sih yang terpercaya itu Jobstreet atau JobsDB gitu. Karena untuk memasang iklan di sana perusahaan itu harus diverifikasi. Karena kan ada juga lowongan bodong ya, lowongan tipu-tipu misalnya. Ternyata bukan lowongan begitu kirim lamaran, disuruh misalnya beli tiket kemana gitu ya, atau transfer uang. Nah, itu sudah jelas penipuan itu. Karena setahu saya tidak ada yang namanya pungutan, itu melanggar undang-undang kalau kita memungut biaya dari calon pelamar. Jadi kalau ada yang teman-teman lihat dia harus beli tiket dulu kemana, kemudian bukan perusahaan yang menanggung, ya kemungkinan itu tipu-tipu sih ya, kemungkinan besar. Jadi kalau melamarnya lewat JobsDB biasanya, atau ya bolehlah online yang lain, mungkin portal yang lain biasanya ada proses seleksi perusahaan sebelum dia pasang iklan. Jadi ketika Anda apply, kebetulan itu perusahaan asli gitu, bukan tipu-tipu. Atau boleh juga ke universitas yang tadi saya bilang MOU dengan kampus. Jadi ada universitas atau kampus sekolah tinggi yang sudah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Ketika lulus mahasiswanya langsung dikasih data alumni ke kampusnya. Atau misalnya sebelum lulus ada semacam career seminar karir gitu, didatangkanlah pembicara dari perusahaan itu atau dari bank itu untuk ngobrol, untuk ya semacam tanya jawab lah. Atau ada juga kampus-kampus yang mengadakan job fair dengan mengundang perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang datang ke kampus itu, kemudian kita bikin stand dan mahasiswa yang sudah yudisium misalnya, dia yang apply. Atau job fair. Nah, kalau job fair ini cukup populer ya. Kalau dulu sebelum pandemi, kita job fair-nya itu offline ya. Jadi di satu tempat gitu, kemudian datang. Biasanya saya paling sering dulu ikut sebelum pandemi job fair itu di Unhas. Ya, di Unhas biasanya ada job fair, atau yang diselenggarakan oleh Disnaker di hotel misalnya, itu yang offline. Nah, kalau sekarang karena kita pandemi, banyak yang sekarang menerapkan sistem online. Cuman di Makassar saya rasa masih jarang ya. Jakarta cukup sering ya online job fair. Jadi orang apply, langsung bisa tanya jawab tapi online. Jadi kayak Zoom seperti ini. Karena terbatasnya mobilitas. Kemudian bisa juga reference. Nah, mungkin ada yang pernah dengar jokes di internet ya, kekuatan orang dalam ya. Ada yang bilang, oh iya, semuanya akan kalah ya dengan orang dalam katanya. Kalau menurut teman-teman benar nggak ya itu ya? Masuk kerja karena orang dalam. Itu benar atau enggak? Sering dengar, Bu. Sering dengar ya? Iya, Bu. Nah, tapi sebenarnya perusahaan juga memang mendukung untuk itu. Jadi kita memang kalau ada lowongan, kita tanya ke karyawan, ada tidak teman kamu, ada tidak kenalan kamu. Nah, kenapa perusahaan begitu? Karena kalau biasanya yang kita teliti, berdasarkan hasil survei, biasanya yang langgeng itu adalah referensi. Kenapa? Karena dia kan merasa bahwa dia berhutang budi nih sama si karyawan yang sudah mereferensikan. Jadi, atau ya mungkin karena alasan lain, tapi biasanya orang yang sukses itu punya teman-teman orang yang sukses juga. Biasanya seperti itu. Makanya kita tanya, ada nggak temanmu, ada nggak inimu? Tapi bukan berarti bahwa sudah pasti keterima. Enggak juga. Cuman sumbernya saja. Kalau memang ada yang keterima karena orang dalam misalnya ya, ada yang keterima karena orang dalam, ya mungkin memang betulan dia punya kompetensi di situ. Berarti dia juga punya kelebihan dong. Kecuali kayak orang dalamnya itu misalnya bapaknya ya, atau orang dalam itu misalnya omnya atau tantenya, nah itu bukan kompetensi. Tapi kalau orang dalam yang dimaksud itu adalah kenalannya dia, berarti kan dia jago
Berarti bisa nih jadi marketing atau PR, public relation. Sampai dia kenal loh orang dalam di perusahaan lain. Berarti dia jago nih membangun hubungan, ya kan? Banyak temennya, gaul kan? Berarti ada plusnya juga nih. Jadi tergantung lah. Tergantung posisi apa yang dicari. Tergantung juga apakah referensi dari karyawan kita itu beneran bagus nggak orangnya. Benerankah sesuai dengan kompetensi. Jadi hanya salah satu sumber. Jadi semua sumber-sumbernya ini kita adu. Yang mana yang terbaik itu yang direkrut. Gitu. Jadi nggak seperti, mungkin memang benar ada yang seperti itu prakteknya ya. Mungkin ada yang seperti itu, tapi tidak semualah seperti itu. Tidak semua yang sampai seperti itu. Karena kalau semuanya pakai orang dalam, terus orang dalamnya itu nggak kompeten, bisa bangkrut perusahaan, ya kan? Bisa bangkrut nanti perusahaan karena orang-orang yang di hire tidak kompeten, tidak bisa di bidangnya. Atau headhunter. Ini pernah, kalau headhunter mungkin saya nggak tahu teman-teman pernah dengar tidak? Headhunter itu adalah orang pihak ketiga, bukan karyawan, bukan perusahaan, yang dia itu bekerja untuk memang mencari posisi-posisi yang biasanya susah ditemukan, spesialis, atau dia C-level. Orang C-level itu artinya CEO, CHRO, CFO gitu, yang ada CCC depannya gitu, chief apa gitu. Nah biasanya itu agak susah. Atau yang spesialis yang agak susah ditemukan di pasaran, jurusannya jurusan langka misalnya gitu. Itu namanya headhunter, itu dibayar. Jadi ketika orangnya berhasil masuk, headhunter ini dibayar. Dia berdasarkan berapa orang yang bisa dia temukan. Ada juga yang kerjasama seperti itu untuk posisi-posisi tertentu. Nah ini proses seleksi. Kalau tadi rekrutmen adalah proses mencari, menjaring kandidat sebanyak-banyaknya, maka seleksi adalah proses memilih di antara yang sudah masuk. Jadi menyaring kandidat sesuai dengan job profile-nya. Nah, di sini pertama kita lihat ada seleksi administrasi. Jadi kita lihat kalau yang tadi kan seperti yang saya ada pendidikan ya, ada kalau di keuangan biasanya kita bukan OKK ini OJK ya, saya salah ketik nih. OJK mestinya. Jadi kalau kita di industri keuangan biasanya ada namanya BI checking. Dulu namanya BI checking, sekarang namanya Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi riwayat keuangan kita akan dicek. Kalau nggak ada, yang nggak ada. Kalau misalnya nih teman-teman ada yang punya kartu kredit, atau ada yang nggak sadar ya, ada yang pakai pay letter. Pay letter tentu di Shopee, di mana ya, di provider lain, itu setahu saya bekerja sama dengan bank, dan itu akan di riwayat keuangan teman-teman. Tidak masalah, yang penting lancar. Jadi istilahnya kalau kita kerja di bank atau di industri keuangan, finance ya, tidak mungkin kita mempekerjakan kan tidak bisa mengatur keuangan pribadinya sendiri. Jadi bagaimana mungkin kita mempercayakan orang yang bahkan tidak bisa mengatur keuangan untuk mengatur ke lain. Jadi kan kita lead from within, kita memimpin dari diri sendiri, tidak jujur mungkin ya. Ada kan juga yang seperti itu ya, digesek aja tapi nggak dibayar. Berarti kan kamu nggak jujur ya. Kan kamu beli pasti harus dibayar. Berarti orangnya integritasnya dilakukan. Ada juga yang background checking. Misalnya orang itu sudah pernah kerja sebelumnya di perbankan atau di perusahaan lain. Kita boleh cek apakah memang benar orang ini bukan keluar karena misalnya kriminal ya atau apa gitu ya. Jadi kita butuh untuk background checking. Atau ya paling standar SKCK lah ya, surat keterangan catatan kepolisian. Setelah itu, oke, sudah lolos, kita ke interview. Nah, interview ini ada 2 biasanya. Yang standar ada 2. Di perusahaan lain mungkin ada 3, ada 4, tergantung dari level organisasinya. Yang umumnya adalah 2. User interview itu maksudnya adalah di mana nanti dia ditempatkan. Jadi kalau misalnya dia mau jadi
orang keuangan misalnya, jadi staf keuangan misalnya. Jadi setelah dia interview dengan HRD, HC, dia akan interview lagi dengan calon atasannya di Departemen Keuangan. Jadi akan ada 2 interview minimal. Setelah itu baru interview-interview yang lain kalau masih diperlukan. Kalau sudah oke, baru kita masuk ke tes. Tes ini bisa sifatnya psikotes. Psikotes kita ini kalau sekarang online. Jadi bahkan sebelum pandemi kita sudah online. Di lembaga-lembaga perbankan lain rata-rata sudah online. Atau kalau tidak, dulu waktu masih belum online itu ada juga yang kerjasama dengan biro konsultasi psikologi. Atau ada yang masih paper, masih pakai paper sebagai kertas. Datang ke kantor, kemudian diadministrasikan tesnya. Ada yang seperti itu. Tapi rata-rata kalau di bank sudah paperless. Jadi sudah online system. Jadi bukan lagi rekruternya. Jadi rekrutmen itu sudah nggak ngurusin lagi ngitung-ngitung skor psikotes gitu. Jadi dia udah sudah otomatis. Jadi perkuatnya di interview. Kemudian setelah itu ada medical check up. Nah, medical check up ini tidak semua sih. Ada yang medical check up, ada yang enggak. Ada beberapa proses tertentu langsung aja masuk. Ada yang cukup, kalau sekarang sih ada yang namanya minta sertifikat vaksin. Jadi yang udah divaksin 2 kali yang bisa masuk. Kenapa kita begitu? Karena ya keselamatan ini juga sih ya, keselamatan karyawan yang kita utamakan. Jadi makanya ada syarat vaksin. Dan memang karena diharuskan juga sama pemerintah. Kemudian setelah itu lolos semuanya, baru signing kontrak, offering letter. Nah, untuk di perusahaan itu jenis kontrak sebenarnya ada 2 yang paling besar. Ada yang namanya kontrak PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Ada yang namanya PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, itu yang karyawan tetap. Ada juga yang namanya outsourcing. Outsourcing atau alih daya, bahasa Indonesia alih daya. Nah, di bank itu ada 3-tiganya yang seperti itu. Ada karyawan outsourcing, ada karyawan kontrak, ada yang karyawan tetap. Nah, karyawan yang outsourcing biasanya adalah yang non-staff. Misalnya office boy, security, kurir, driver, itu yang misalnya outsourcing. Tapi di beberapa lain, setahu saya prakteknya, karena pernah sharing juga dengan di bank-bank lain, ada juga yang sampai yang sekretaris pun outsourcing ya, sampai staffnya pun ada yang outsourcing, ada juga yang seperti itu. Jadi ya macam-macam lah kalau kita mau lihat praktek di lapangannya ya, praktek di lapangannya. Kalau kontrak ya, kalau kita sih sebenarnya di bank itu untuk posisi-posisi yang strategik ya tidak boleh dikontrak lah, harus dia pegang tetap. Karena terkait dengan data nasabah. Kecuali yang tidak terkait, seperti misalnya driver ya apa, itu outsourcing pun nggak masalah. Dan ini kita masuk ke learning and development. Ada yang mau bertanya mungkin? Atau bingung? Bingung nggak ya ini ya? Atau saya bicara terlalu cepat mungkin? Atau contoh bertanya? Oh ya, boleh. Tadi kan Ibu bilang jika di Bank Asia itu akhirnya ada yang SMA kan. Terus yang di bawahnya ada lulusan S2. Ya, nah, apakah yang lulusan SMA itu harus bekerja dengan giat agar mendapatkan peringkat HR, sedangkan yang lulusan S2 itu di bawahnya? Maksudnya kenapa? Apakah yang lulusan SMA itu harus bekerja giat untuk mendapatkan peringkat HR, sedangkan yang S2 itu ada di bawahnya? Oh, harus bekerja giat. Oke. Jadi yang sharing dari teman saya itu yang di perusahaan IT company itu yang IT company perusahaan asing sih. Jadi dia itu diterima lebih dulu sih dari yang S2.
diterima, memang skillnya, skill yang dibutuhkan itu memang memenuhi syarat. Jadi selama ini dia, walaupun SMA, dia ada seperti semacam kursus untuk apakah C++, bahasa pemrograman ya, MySQL, apapun, dia ini punya keahlian di bidang itu. Dan diuji sama dengan yang lain, dia lulus. Gitu. Makanya dia kemudian diterima. Dan karena dia menunjukkan kinerja yang bagus, makanya dipromosikan. Gitu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi dia bekerja keras juga sih. Sama, cuman bedanya adalah dia punya background-nya berbeda. Gitu. Tapi bukan berarti kita tidak usah ini nih, tidak usah lulus S1, kan SMA juga bisa ya. Oh jangan juga. Karena kan ada sebab-sebab kenapa orang tidak bisa meraih S1 kan. Tidak selamanya karena dia nggak mau. Biasanya kan karena faktor-faktor yang lain gitu. Jadi kalau emang bisa, kenapa tidak? Justru kalau di industri yang lain, tidak semua mau seperti itu. Masalahnya kesempatan kerja kita akan lebih terbuka kalau kita pendidikannya lebih tinggi gitu. Tapi dia beruntung karena ketemu dengan perusahaan yang tidak memandang segala macam itu ya. Pokoknya kamu apa adanya gitu. Jadi kalau kayak sepasang kekasih nih, cintanya apa adanya gini. Tapi kan tidak semua seperti itu. Tidak semua mau menerima SMA. Ada juga yang harus minimal D3 atau minimal S1. Gitu. Nah, kebanyakan company kan seperti itu. Jadi kita kan harus membuka ini ya, kesempatan peluang gitu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Amrian nih. Ada lagi mungkin? Ada? Lanjut ya. Oke. Jadi training itu sebenarnya pada saat sebelum kita training, ada training need analysis. Analisis kebutuhan pelatihan. Nah, hari ini kita tidak membahas itu karena panjangnya. Nanti tidak cukup ini Ibu Insirah jamnya nanti. Jadi kita secara umum aja konsepnya. Jadi konsepnya itu adalah bagaimana training itu bisa meningkatkan kompetensi di level 3 ini, organisasi, proses, individu. Jadi apakah dengan di training ini kemudian itu berkontribusi untuk organisasi yang lebih baik, atau proses yang lebih lancar, atau individu-individu yang lebih kompeten. Nah, yang kedua, standarnya adalah dari kompetensi perusahaan. Jadi perusahaan beda-beda. Kalau di bank misalnya, standarnya adalah misalnya untuk jabatan marketing. Marketing atau kita bilang sales, sebenarnya bukan marketing sih ya, sales sih. Kalau marketing itu kita bicara pemasaran, di mana dia misalnya bikin iklan, bikin event. Kalau sales itu yang nasabah ke nasabah, customer to customer. Jadi kayak misalnya sales itu misalnya dia itu harus kayak yang funding, misalnya harus bisa menjual produk wealth management seperti reksadana. Sekarang booming ya, orang sekarang beli apa saham bibit ya, apa itu ya, di televisi itu biasanya ada iklan seperti Ajaib gitu, atau apalagi ya provider yang terkenal itu sekarang. Jadi orangnya itu harus bisa menjual misalnya produk reksadana, produk saham, atau produk yang lain misalnya yang reksadana. Nah, kalau dia mau menjual itu, dia harus ada sertifikasinya dulu. Nah, jadi training itu ditujukan untuk supaya orang ini bisa lulus sertifikasi menjual reksadana. Jadi sebenarnya nggak sembarangan juga. Jadi kita menjual produk itu harus ada sertifikasinya. Kenapa? Jangan sampai salah menjelaskan, kemudian nasabah komplain uang saya hilang. Nah, banyak kan seperti itu, uang saya hilang. Saya ditipu ini sama bank ini, pegawainya bilang begini. Nah, itu karena kita menghindari itu, makanya setiap sales itu wajib dibekali dengan kompetensi, dengan sertifikasi. Tujuannya seperti itu. Kemudian evaluasi terhadap, jadi program-program lain di perusahaan kita lihat. Kemudian kita lihat juga dengan program manajemen talent management program atau manajemen
manajemen talent. Jadi bagaimana? Misalnya ini teller nih. Teller ini sudah 4 tahun. Mau 10 tahun nanti dari situ, ya kan? Jadi kita harus pikirkan nanti bagaimana. Nah, ini sementara supervisornya sudah mau 50 misalnya ya. Sudah mau pensiun. Jadi kita harus ada program untuk kaderisasi manajemen talenta. Jadi setiap setahun misalnya semua yang sudah sudah berkarir misalnya minimal 2 tahun, kemudian penilaian kinerja bagus, bisalah untuk diikutkan program supervisory skill misalnya, supaya dia naik grade-nya, naik gaji, naik grade, dan kita juga punya pengganti buat yang nanti bos-bos yang di atas itu yang pensiun, nanti siapa yang menggantikan. Gitu. Jadi memastikan semua proses bisnis itu berjalan. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum kita training, kita lihat dulu organisasi kita apa sekarang ini. Kita butuhnya apa. Yang paling banyak belum tahu, yang paling banyak masalah itu yang apa. Berarti kita harus training bagian itu. Jadi bukan asal training juga sih. Jadi kita lihat kebutuhannya seperti apa. Atau kayak misalnya situasional ya, kayak pandemi begini. Banyak tuh karyawan WFH stres. Ya, jadi nggak ketemu kan bertahun sampai setahun sekarang ya. Ya udah 2 tahun, hampir 2 tahun ya nggak ketemu sama teman kerja, cuma lewat Zoom ya, makan siang bersama virtual gitu, mempengaruhi kesehatan mental. Jadi makanya tim learning center kasih training, tapi trainingnya itulah training self healing atau bagaimana bertahan di bawah pandemi ya, sehat mental di zaman pandemi gitu. Jadi kita lihat juga situasinya. Jadi sebelum kasih training kita lihat bagaimana kondisi, bagaimana tujuan organisasi, bagaimana individunya gitu, supaya mereka tetap bisa bekerja dengan baik. Nah ini jadi business learning. Kalau karyawan baru masuk, nah ini nih orientasi. Kalau mahasiswa baru masuk, orientasi kan ya, diorientasi sama ini seniornya kan. Sekarang istilahnya apa ya? Mas spek ya namanya. Kalau sejalan, istilahnya kalau mahasiswa baru masuk itu apa? Spek ya, masih ospek juga namanya. Atau apa? Tidak, Bu. Ya, oh Bu. Jadi ospek itu emang lebih banyak sisa menyendam dibandingkan mendidik. Jadi ini orientasi, mungkin ada orientasi atau ada orientasi yang misalnya dikenalkan kampus ini, oh ini dosennya ini, kelasnya di sini tetap ada kan ya. Jadi sama di perusahaan juga begitu. Jadi ada orientasi. Ketika karyawan baru masuk, dia akan dikenalkan dengan budaya perusahaan. Misalnya lagu gitu kan, lagu ada kan setiap perusahaan punya lagu, ada yang seperti itu. Jadi dikenalkan dengan budaya-budayanya, kemudian struktur organisasi. Nah kalau kamu mau cuti, kamu kemana? Kamu ke sini. Nanti kalau ini ke sini. Kalau kamu mau meeting, ini harus izin siapa gitu. Jadi ada semacam pengenalan buat karyawan itu tahu dia harus bagaimana gitu. Nah, bedanya apanya dengan sebelahnya onboarding? Nah, kalau onboarding dia itu rangkaian ya. Rangkaian dari orientasi. Jadi misalnya ada sales baru masuk, di awal-awal dia akan dijelaskan tentang struktur organisasi. Setelah itu kemudian ada lagi serangkaian training untuk dia tahu bagaimana di departemen itu bekerja gitu. Jadi dipecah-pecah. Jadi dia sambil kerja, kemudian training lagi, kerja, training lagi gitu. Jadi onboarding. Jadi biasanya onboarding itu sampai 3 bulanan lah sejak karyawan itu masuk. Jadi selama 3 bulan itu dia masih dipantau terus, di coaching terus. Kemudian ada namanya technical skill. Teknikal. Nah, yang seperti tadi saya bilang, ada sales mau jual reksadana. Dia harus tahu reksadana itu bagaimana, itu resikonya bagaimana. Kita harus tahu, oh nasabah itu ada 3, nasabah itu ada konservatif, ada moderat, ada agresif. Terus ada reksadana ada yang
campuran, macam-macam. Jadi dia harus tahu itu. Supaya kalau nasabah nanya, oh dia bisa jawab. Atau yang soft skill itu maksudnya manajemen waktu, ya, problem solving, dia bisa menyelesaikan masalah sendiri, atau komunikasi, training komunikasi misalnya. Nah, jadi itu yang sifatnya perilaku, meningkatkan perilakunya, ya, supaya dia bisa kerjasama dengan baik, gitu ya, supaya bisa ada juga training teamwork misalnya. Jadi kan ada juga orang yang tidak bisa bekerja sama dalam tim, gitu ya, toksik dia. Seperti baru-baru training kita ini di kantor namanya judulnya apakah kamu toksik terhadap orang lain, gitu. Ada training seperti itu. Jadi mengukur diri kita, apa kita ini toksik nggak ya sama rekan sekerja kita? Jangan-jangan rekan kerja kita ini menderita sebenarnya dengan kita, ya. Kurang seperti itu. Jadi itu betul juga, karena kalau kita bekerja dengan hati tidak senang, tidak bahagia, pasti juga kerjaan kita ya setengah-setengah juga, ya. Karena kan ya bagaimana masalah hati kan. Atau misalnya orang ini sebenarnya bagus tapi dia tidak bisa mengatur waktu. Nah, ini mungkin masalahnya adalah dia diajari dulu bagaimana manajemen waktu. Kemudian product and service. Nah, product and service ini, saya tadi tukar ya. Maksudnya kalau sales misalnya, dia itu bagaimana dia menjual. Jadi kompetensi AOAS-nya. Jadi kalau sales, bagaimana teknik dia closing deal, close every deal misalnya. Atau kalau yang di CS atau teller, bagaimana cara pelayanan yang baik gitu, technical. Nah, product and service itu yang tadi saya bilang, deposito itu jatuh temponya kapan gitu. Jadi bagaimana caranya kita menjelaskan, kita nggak tahu produknya bagaimana gitu. Lebih seperti itu. Kemudian safety training ini, ya ini misalnya untuk yang di biasanya gedung-gedung pencakar langit, itu ada safety trainingnya. Kalau di keuangan kan paling resiko apa ya? Resiko kerja di bank itu paling mungkin tangan tergores kertas. Pakai pakaian khusus. Nah, kalau kita sih resiko relatif rendah. Resiko tingkat 1 lah. Kalau di jam sostek itu kita cuma 0,24% gitu ininya dari gaji. Karena memang resiko rendah. Jadi kita resikonya rendah. Kalau kita jadi paling kalau misalnya di gedung-gedung tinggi, kalau terjadi kebakaran, lari kemana gitu. Langkah darurat sebelah mana? Apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada kebakaran? Atau misalnya ada gempa bumi? Atau ada banjir? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu misalnya ada safety training seperti itu. Paling seperti itu kalau. Tapi di perusahaan lain mungkin yang sifatnya banyak dengan barang-barang berbahaya atau resiko kerja tinggi, kemungkinan sih lebih banyak lagi safety trainingnya. Nah ini performance management system. Sudah jam 2 ya. Ini waktunya sampai jam berapa Ibu Insirah? Sampai jam 3 sih bisa. Oh, sampai jam 3 bisa. Oh, masih bisa lanjut ya. Oh, oke. Yang lain boleh, mungkin ada yang mau tanya soal training. Saya cuma bahas ini sih, di luar-luarnya saja. Takutnya nanti bosan karena tidak ada bayangan kan. Ada yang mau tanya mungkin? Nggak ada? Oke, lanjut aja. Training itu kayak belajar lah ya. Intinya seperti itu. Ini performance management system. Nah, performance management system ini intinya karyawan itu sudah masuk, sudah training, dia sudah bekerja, lalu bagaimana kita menilai bagus dalam bekerja? Atau bagaimana kita bisa bilang bahwa orang ini layak untuk dipromosi? Atau bagaimana kita bisa bilang bahwa di posisi ini? Atau kita salah rekrut ini, jelek-jeleknya ya, salah rekrut ini. Nah, bagaimana kita bisa bilang seperti itu? Jadi kita harus tahu bagaimana cara menilainya dulu. Nah ini makanya kita bilang performance management system. Dan performance dan cara kita perusahaan itu kita sifatnya tidak hanya dari atasan ke bawahan, tapi bisa juga ada ya perusahaan yang sistemnya 360 derajat.
Jadi rasa kembali kayak, dan perusahaan pun juga membebaskan ke karyawan untuk self rating. Jadi istilahnya kita menilai diri kita sendiri dibandingkan dengan bagaimana menilai. Ada laser rating. Kalau perusahaan itu kita SKP Recording in biasanya progress. 4 ini kategorinya. Financial, proses, customer, people. Kalau people yang paling gampang, saya jelaskan yang people dulu. People yang paling gampang. People itu biasanya rekrutmen dan training. Di tempat saya bekerja, itu setahun itu tracking. Itu ada bobotnya. Misalnya, bobot kan misalnya maksimum 100%. 5%-nya itu dari jam training. Nah, kenapa seperti itu? Di perusahaan lain mungkin seperti itu. Kalau di bank, kan bank itu harus menyisihkan sekian peruntungan untuk pengembangan karyawan. Kalau tidak digunakan, maka kita yang akan bayar. Bank yang akan bayar ke OJK gitu. Jadi makanya selalu ada target untuk setiap orang ikut training. Karena biasanya manusia itu kalau nggak ditangani agak jadi di push 1 tahun itu kalau disita sih minimal 4 jam training. Kalau lebih bagus lagi. Yang penting tidak mengganggu aktivitas. Nah, yang kedua rekrutmen. Jadi rekrut misalnya kepala cabang itunya misalnya 10, yang sekarang sudah ada 8, dia -2. Nah, ini jadi penilaian juga, apakah dia tidak peduli dengan cabangnya, gitu. Jadi rekrutmen dan training seperti itu. Atau pengembangan. Ada beberapa perusahaan lain yang kasih indikator lebih juga untuk leader atau kepala cabang atau berhasil mempromosikan anak buahnya. Berarti kan dia jadi leader yang baik karena dia berhasil menciptakan leader yang lain. Gitu. Ada juga yang seperti itu. Intinya terkait dengan tim di bawah dia, people. Kalau customer di sini, ini adalah nasabah, karyawan, nasabah, pelanggan. Kalau di kita namanya nasabah. Kalau di tempat lain mungkin yang lain-lain ya. Nah, ini customer itu misalnya teller ya. Berapa menit dia bisa menyelesaikan satu transaksi. Misalnya store tunai. Store tunai ini bisa dia selesaikan dalam berapa menit per nasabah. Itu semuanya ada standarnya. Jadi dalam 1 hari ada 8 jam kerja, berapa orang yang bisa maksimum yang bisa dia tangani. Itu untuk customer, bagaimana atau kalau misalnya dia sales, ya berapa ininya, apa salah atau dalam 1 bulan berapa yang sudah. Tapi kalau pandemi agak susah ya, sekarang banyak nasabah juga yang tidak mau ketemu. Takutnya, ya boleh lewat phone. Jadi bisa visit, bisa phone call. Kalau Zoom boleh kita Zoom dengan apa-apa. Ada interaksi dengan itu bisa kalau misalnya teman-teman pernah ke bank si rating, ada nggak seperti itu ya? Recording in progress. Buat si misalnya customer service.
Jadi berapa yang dikasih sama ininya, sama nasabahnya. Gimana caranya? Atau misalnya dari mobile bankingnya, ada kan juga rating di Play Store, aplikasi mobile bankingnya berapa bintang nih? Cuma dua bintang, aduh, berarti kan jelek nih, ada sesuatu. Berarti yang disalahkan siapa nih? Berarti yang kerja ini yang nggak ini khusus misalnya. Nah, financial itu artinya keuangan. Jadi contoh paling gampang misalnya sales itu misalnya dia dalam 1 bulan dia harus mencari deposito berapa juta, misalnya anggaplah dia harus dapat tabungan dan deposito 500 juta misalnya. Ya harus cari cara gimana dalam 1 bulan ini fresh fund. Bilang fresh fund itu adalah uang segar yang bukan dari Recording in bank progress. DF. Kemudian si sales itu bekerja di bank B. Nah, harus nasabah baru, misalnya pelanggan di bank yang tetangga misalnya masuk ke bank kita, dihitung satu itu bank customer nasabah NTB misalnya. Atau dalam 1 bulan dia mesti cari 5 orang nasabah baru misalnya gitu. Nah, baru itu kita masih masuk finansial nih. Kenapa? Misalnya nasabah baru itu minimal buka rekening dengan akun misalnya juta. Misalnya. Jadi 5 kali 5 berarti 25 juta dong. Gitu. Kurang lebih seperti itu finansial. Kemudian proses ini lebih banyak di operasional ya. Misalnya di HRD, berapa lama SLA dari si kepala cabang misalnya mengajukan untuk mutasi. Dari dia mengajukan sampai benar mutasi. Berapa lama SLA-nya? Misalnya ada standarnya. Misalnya SLA-nya adalah 15 hari misalnya. Berarti kalau dia lewat 15 hari, minus dong ya. Tapi kalau dia lebih cepat, nanti plus dong. Atau pas, nanti sesuai. Jadi lebih ke proses. Misalnya SLA. SLA itu adalah standar service level agreement. Jadi standar berapa lama suatu proses atau suatu transaksi diselesaikan. Jadi kurang lebih begitu. Ada yang mau bertanya di sini? Masih abu-abu? Atau contohnya kurang konkret mungkin? Oke ya? Oke, lanjut. Kemudian, nah, kriteria dari KPI itu atau Key Performance Indicator itu adalah SMART. Kita singkatnya SMART. Spesifik. Kayak tadi saya bilang, misalnya minimum 5 nasabah. Masing-masing nasabah minimum nyetor 5 juta. Jadi 5 juta, 5 juta. Gitu. Jadi spesifik kan. Jadi kita nggak meraba-raba. Maksudnya apa ya? Misalnya mencari nasabah lebih banyak. Lebih banyak itu bagaimana ya, gitu kan? Kita mengukur lebih banyak itu bagaimana, gitu. Jadi diseterapkan berapa, gitu. Jadi clear, jelas, tidak ambigu, dapat dimengerti. Itu pertanyaan dapat diukur, entah itu kuantitasnya atau time. Tadi saya bilang kan berapa lama, 15 hari, 10 hari. Atau uangnya banyak kan, atau kuantitasnya berapa banyak nasabah yang artinya menantang tetapi masih dapat dicapai. Jadi jangan sampai satu orang harus mencari nasabah misalnya 30 setiap bulan. Orang hari kerja cuma 22 dia ini apakah dia harus masuk seminggu gitu ya targetnya. Jadi achievable, menantang tapi masih bisa untuk dicapai. Kemudian R, relevan. Relevan itu artinya sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi jangan sampai masuk di KPI
apa namanya, hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Nah, kalau yang tadi kan ada hubungannya, jadi cari nasabah ada hubungannya, karena kan memang kita harus menambah ini kan pemasukan, kita harus menambah dana di bank. Kemudian T, time frame. Jadi ada batas waktu, to be completed within a agreed time. Jadi harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Kalau kayak tadi contoh saya yang pertama, seorang karyawan harus training 40 jam misalnya dalam setahun gitu. Tapi misalnya yang sales tadi harus cari 5 orang nasabah baru dalam sebulan. Gitu. Jadi ada rentang waktu yang jelas dan disepakati di awal. Nah, kalau gini ratingnya bagaimana? Nah, ratingnya ini seperti ini. Ini bisa beda-beda ya. Ada juga yang pakai angka. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang pakai deskripsi. Ada yang seperti ini, unsatisfactory, cukup, baik, sangat baik, luar biasa. Dan ada indikatornya itu harus jelas. Disampaikan pada karyawan ketika di awal tahun. Jadi performance di bawah 50% kita anggap tidak memuaskan misalnya. Di atas 51-54 kita anggap cukup. Yang bagus kita anggap adalah orang yang kerja itu capaiannya di atas 85%. Gitu. Jadi mungkin agak mirip-beda juga ya dengan kampus ya, dikasih A, B, C, D, E gitu ya. Jadi cuman beda ini sih, beda sistemnya saja, tapi intinya mungkin spiritnya teman-teman dapat lah ya. Intinya ya kalau dia outstanding ya berarti dia pencapaiannya luar biasa gitu ya, makanya dikasih outstanding. Dan di beberapa perusahaan, bukan berapa sih, kebanyakan perusahaan ini dihubungkan dengan kenaikan gaji. Jadi annual salary annual increment, jadi annual kenaikan gaji tahunan kita itu kebanyakan banyak perusahaan itu mengaitkan dengan rating performance. Nah, ada perusahaan, ada bank yang menilai itu setahun 2 kali. Ada yang setahun, tapi naik gajinya setahun sekali. Ada juga yang gitu. Ada yang menilai setahun 2 kali, naik gaji bisa setahun 2 kali juga. Wah, luar biasa ya. Ada juga yang makmur seperti itu. Tapi ada rata-rata sih adalah setahun sekali, kemudian dikaitkan dengan kenaikan gaji setahun sekali pula. Mungkin teman-teman mungkin pernah belajar atau mungkin sudah belajar juga terus kalau upah pernah dengar. Nah, kalau yang terus kalau yang biasanya nanti kita bahas di reward lah ya soal ini. Kalau skala pengupahan ini lebih ke performance-nya dulu. Nah, idealnya adalah ketika rating ini sudah keluar, atasan, jadi HR itu akan menyampaikan ke atasan itu mengkomunikasikan ke ininya, ke tim di bawah dia, bahwa penilaian kamu tahun ini good misalnya ya, tolong pertahankan, dan yang kurang itu masih di bagian ini. Atau misalnya yang agak sedikit susah disampaikan adalah yang jelek gitu ya, yang unsatisfactory. Jadi tetap harus disampaikan di awal supaya karyawan itu merasa bahwa ini sudah ada komunikasi sebelumnya. Bahkan sebelum ini keluar pun setiap bulan itu semestinya ada coaching. Coaching entah itu 1 lawan 1, one on one, atau dengan ini, atau dengan kelompok, tim misalnya. Kenapa? Karena kalau kita tunggu 1 tahun, itu berarti kita membiarkan karyawan itu jelek. Berarti kita membiarkan nanti aja akhir tahun gitu kan, nggak enak. Itu berarti kan kita tidak ada niat baik. Makanya HR itu, HC itu selalu mengedukasi ke karyawan itu, terutama ke atasan, untuk coaching itu selalu berkala. Kalau nggak bisa setiap hari, sebulan sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, ya amit-amit 3 bulan sekali gitu ya. Kenapa? Supaya kita mau menjamin supaya karyawan semuanya bisa berhasil semua. Nah, ini organization development. Yang tadi nggak ada pertanyaan mungkin? Yang performance management?
ada ya. Oke. Ini organization development organisasi. Performance itu di perusahaan itu mereka punya tim sendiri. Nah, ini OD kita bilang. OD, Organization Development, timnya OD. Ini tim sendiri gitu. Jadi setiap nomor ini ada tim-timnya sendiri. Jadi ini kerjaannya apa sih tim OD? Kerjaannya adalah bikin job profile. Kasarnya ya, yang kita lihat dengan mata adalah dia bikin job profile atau job desk, profil kerja, profil pekerjaan, dan profil atau struktur organisasi. Ini kerjaannya tim Organization Development. Jadi misalnya seperti ini, ilustrasinya ya. Jadi ada presiden direktur, ada direktur ini, di bawahnya ada lagi grup-grup head, ini belum ke bawah lagi. Nah, kalau di bank itu sebenarnya di atas presiden direktur itu ada namanya ini, komisaris. Kemudian ada juga namanya, kalau saat itu terbuka, PT, TBK, jadi TBK di belakangnya, biasanya ada namanya OPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi itu adalah otoritas tertinggi. Mungkin kalau teman-teman pernah ada yang ikut itu apa namanya orang yang atau ada marketing yang pernah prospek teman-teman untuk nabung saham, ayolah nabung saham karena kamu mau jadi saham pemilik perusahaan. Ya benar sih. Kalau kita membeli satu lot saham BCA misalnya, ya Anda menjadi pemilik saham BCA, tapi cuma satu lot, gitu ya, cuma 0,00000 gitu 1% dari sahamnya BCA, gitu. Dan itu emang rapat umum pemegang saham adalah di atas dari presiden direktur. Jadi ada komisaris, ada RUPS atau rapat umum pemegang saham, kemudian presiden direktur, kembali ke direktur-direktur masing-masing bidang. Nah ini tidak fix seperti yang saya tampilkan, ini cuma ilustrasi. Jadi di bawah perusahaan ada yang punya HR director, ada yang enggak. Ada yang group head levelnya atau namanya head of HR misalnya, head of HR. Ada yang punya, karena untuk menjadi direktur di PT itu saja persyaratannya sudah banyak. Apalagi mau jadi direktur bank. Itu berapa level sertifikasi harus ya udah kayak gamers itu udah level berapa dia ya. Ini sudah berapa banyak yang harus dia belum aturan BI, belum OJK gitu ya. Belum aturan PT, perusahaan perseroan terbatas yang TBK itu ada banyak ininya. Jadi harus rapat dewan dulu dan sebagainya. Makanya tidak semua perusahaan itu punya HC director. Ada juga yang cukup levelnya head, jadi head of misalnya. Kemudian ada direktur yang lain sih mestinya ada yang core business. Core business itu adalah bisnis utama, misalnya retail banking. Retail banking itu maksudnya bank yang melayani nasabah-nasabah individual, bukan perusahaan. Jadi kayak misalnya teman-teman menabung di bank, nah itu berarti retail banking. Ada juga kan bank yang memang dia tidak melayani umum. Dia hanya melayani nasabah perusahaan. Nasabah dia adalah perusahaan lain. Namanya corporate banking. Jadi tergantung core bisnisnya apa, direkturnya apa. Nah di bawahnya itu baru masuk head-headnya. Nah bagaimana kita melihat gradingnya? Gradingnya itu dia ada yang kalau di sistemnya ASN juga ada sistem grading kan ya, sistem pangkat golongannya apa gitu ya. Nah bisa alfabetik, bisa numerik, bisa kedua-duanya, tergantung perusahaannya. Di bank itu kebanyakannya alfanumerik. Jadi entah itu golongannya A1, A2, B1, B2, atau C1, C2. Nah, untuk pembagiannya biasanya ada yang dibagi 3. First line management. First line management itu misalnya supervisor. Middle management, misalnya manager. Upper line management, itu misalnya kepala divisi. Itu udah menyentuh istilah kita dewa-dewa ya, udah menyentuh lebih dekat dengan direktur gitu. Atau kita biasa ada juga yang lain seperti non-staff. Non-staff itu misalnya office boy, driver, itu kan bukan staff ya.
dia mengerjakan pekerjaan supporting. Atau yang staff, misalnya CS dan teller, section head, misalnya supervisor, departemen head, manager, misalnya manager sales, misalnya sales manager, misalnya, atau division head, misalnya kalau di cabang namanya kepala cabang, kalau di kantor pusat, misalnya kepala divisi keuangan, misalnya, atau group head. Nah, group head ini misalnya dia membawahi ada banyak divisi. Jadi ada regional Sulampua, regional ini, ada satu group head-nya di kantor pusat. Jadi itu caranya untuk biasanya di bank itu mengklasifikasikan grading di perusahaan, di bank-bank. Mungkin prakteknya akan berbeda sedikit-sedikit, tapi kurang lebih hampir sama. Nah, ini tadi yang job profile. Jadi ada juga bilang job desk, job description. Nah, kalau ada juga yang pakai istilah job profile. Ya, intinya sama lah. Gitu ya. Nah, apa sih isinya itu? Isinya adalah pertama biasanya pasti harus ada apa judul jabatannya, apa jabatannya, titelnya apa, gradingnya apa, siapa supervisornya. Supervisor name ini tidak harus supervisor. Jadi misalnya dia kepala cabang, siapa atasan dia? Misalnya adalah kepala kantor wilayah. Berarti kepala cabang, di atasnya adalah kepala kantor wilayah. Atau Kanwil. Kan kantor wilayah Bank Indonesia. Nah, berarti itu dia kantor wilayah untuk kantor cabang. Karena memang kantor wilayah. Kanwil, KC. Ada juga yang namanya kantor cabang pembantu. Pernah dengar mungkin. Nah, berarti kalau dia adalah kepala kantor cabang pembantu, berarti atasannya siapa? Apakah kantor cabang atau kantor wilayah? Nah, ini ada supervisor name. Kemudian general description. Oh, pekerjaan misalnya customer service. Deskripsinya apa? Oh, misalnya melayani nasabah yang datang ke bank, misalnya. Tugasnya apa? Misalnya menjelaskan produk, membuka tabungan. Jadi itu dirincikan. Kemudian kualifikasinya apa? Oh, pendidikannya minimal apa? S1 kah? D3 kah? Ada juga bank besar pun SMA ada yang diterima. Ada yang pernah dengar mungkin magang apa begitu ya. Namanya beda-beda. Ya. Di bank merek apa gitu. Namanya beda-beda. Tapi ada program misalnya masih kuliah diterima setelah lulus udah. Gitu. Ada yang cuma 3 tahun. Ada yang pernah kan 3 tahun udah lulus selesai. Ada yang gitu. Tapi ada juga yang menerima yang sudah lulus. Misalnya minimal S1. Sertifikasi ini, nah itu tadi saya bilang. Nah, misalnya ada yang sifatnya senior sales, dia harus jual produk-produk yang mesti ada sertifikasi. Misalnya asuransi, ada sertifikasi sendiri. Jual produk reksadana, ada sertifikasi sendiri. Jual produk, masing-masing produk itu ada sertifikasinya sendiri. Gitu. Atau untuk kepala cabang, dia harus punya sertifikasi manajemen risiko level 3 misalnya. Jadi itu ada kualifikasinya. Kalau yang jabatan staf jarang sih, biasanya sertifikasinya sedikit atau hampir tidak ada malah. Cukup pendidikan saja. Kemudian struktur organisasi. Jadi di job profile itu ada di mana dia berada. Jadi seperti yang tadi ini. Nah, ini dia di mana berada ini? Saya go head 1 ya. Ya di sini berarti. Nah, jadi seperti itu. Kemudian nanti dia ini hubungannya dengan siapa? Kalau customer service hubungannya dengan nasabah sama atasan dia, sama rekan kerja dia. RD misalnya apa nih? HC dengan karyawan, iya. Dengan disnaker, iya. Dengan kampus, iya. Jadi ada internal, ada eksternal. Jadi itu dijelaskan di job profile itu harus dispesifikkan jabatan ini apa saja ininya. Apa saja tugas fungsi dan semacamnya. Dan itu adalah tim organization development. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya mungkin? Ada? Oke, lanjut ya. Reward. Nah, ini adalah bagian yang paling tunggu-tunggu oleh karyawan. Kalau ASN tanggal 1 ya. Satu kita gajian. Nah, kalau di bank itu macam-macam. Rata-rata tanggal 25. Ada juga 26, ada yang 23.
Rata-rata akhir bulan sih. Sebelum tutup buku biasanya. Sebelum tanggal 30. Kenapa? Karena kita tutup buku tanggal 30. Jadi semuanya harus di-clear-kan sampai tanggal 30. Jadi gimana dong? Dia gajiannya gimana? Nah, gajiannya itu gaji hari kerja tanggal 1 sampai tanggal 30 dibayar di tanggal 25. Jadi ada 5 hari bayar di muka. Nah, bagaimana kalau ada uang makan? Nah, itu tergantung dari kebijakan perusahaannya. Ada yang uang makan terpisah. Kayak ada yang kasih uang transport kan, ada yang kasih uang makan, itu terpisah. Ada juga yang semua total masuk di gaji pokok. Nggak peduli kalau mau makan, mau apa, pokoknya semua gaji pokok. Gitu. Ada yang seperti itu. Jadi tergantung kebijakan organisasi. Makanya HR itu harus meeting, koordinasi dengan finance, dengan board of director juga. Nah, benefit reward itu untuk employee, untuk karyawan macam-macam, tapi intinya ada 3. Kompensasi, benefit, recognition. Pengakuan, recognition. Jadi compensation, nah ini paling gampang lah, gaji kan, basic salary atau gaji pokok. Kalau istilahnya Indonesianya adalah gaji pokok dan tunjangan komunikasi, tergantung. Jadi agak mirip-mirip juga sama ASN ya. Jadi kalau ASN ya begitu kan, ada tunjangan-tunjangannya. Jadi tergantung apa ini? Tergantung jabatannya. Jadi kalau teller ada namanya tunjangan teller. Kalau ini kalau jabatan lain customer service misalnya dia nggak ada misalnya. Berarti tergantung jabatannya. Tapi ada juga yang berlaku ke semua. Misalnya ada bank yang kasih tunjangan transportasi misalnya. Nah, berarti semuanya dapat. Jadi tunjangan ini macam-macam bentuknya dan tergantung kebijakan organisasi. Nah, basic salary ini kalau di undang-undang kita harus minimal MK, upah minimum kabupaten atau bank kantor itu ada di kabupaten kota yang sudah menetapkan UMK. Jadi ada dewan pengupahan. Kalau di kota itu tidak ada dewan pengupahan, maka dia akan ikut ke provinsi. Biasanya jadi namanya upah minimum provinsi. Nah, ini untuk yang masa kerja kurang dari setahun. Sesuai undang-undang ya. Dan nggak tahu kalau prakteknya di lapangan ada yang di bawah itu, intinya aturannya adalah nggak boleh di bawah itu. Tidak boleh di bawah itu. Jadi kalau mau lebih, bagus. Silahkan. Ada kan bank yang ini sampai gaji awal 5 juta. Oh silahkan. Kita UMK 3,5, ada bank yang kasih 5 juta. Oh bagus. Intinya itu nggak boleh di bawah itu. Jadi intinya pemerintah dinyatakan itu adalah minimum. Tapi bukan berarti harus itu. Jadi lebih bagus, lebih banyak bagus. Tergantung kemampuan perusahaan. Tapi intinya tidak boleh di bawah upah minimum kabupaten kota atau provinsi negara. Jadi kita ikut aturan. Kalau tunjangan boleh. Ya, aturannya itu dulu kalau ada tunjangan, jadi basic salary minimum 70% dari upah minimum kota. Kalau misalnya ada tunjangan, jadi 70-30. 70 tambah 30 sama dengan UMK. Kalau misalnya pas-pasnya, mepet budgetnya. Kalau dia punya tunjangan, dia punya gaji pokok itu tidak boleh di bawah 70%. Ini seperti itu aturannya ya. Kalau mau lebih juga boleh, basic salary-nya UMK, tambah tunjangan, tambah ini boleh, silahkan. Tidak ada yang melarang kalau lebih. Cuma mampu nggak? Ini mampu nggak gitu perusahaannya? Nanti bangkrut deh perusahaannya. Oke, terus ya benefit. Nah, benefit ini bisa berarti kesehatan. Kalau perusahaan-perusahaan kan wajib sekarang ya pakai BPJS kesehatan. Dulu mungkin tidak. Jadi ini kan BPJS ini wajib 2000 berapa ya? Saya lupa ingat 2015 ya.
kalau saya nggak salah, itu diwajibkan untuk semua perusahaan. Jadi kalau nggak ada kena sanksi. Nah, kalau dulu perusahaan sebelum 2015, bank-bank itu pakai asuransi pribadi. Ada yang keluarganya punya asuransi pribadi, ya, mereknya nggak usah disebut. Hanya ada provider asuransi kesehatan swasta, misalnya itu kerjasama. Sejak pemberlakuan BPJS, ada perusahaan yang kemudian memutuskan untuk BPJS only, BPJS saja. Ada juga yang double cover kita istilahnya. Jadi double cover itu BPJS-nya jalan, asuransi swasta jalan. Jadi kalau misalnya si istri karyawan melahirkan ke rumah sakit, tanya sama susternya, ini bisa COB, bisa coordination of benefit enggak ini? Jadi itu istilahnya bahwa kita bisa gabungan BPJS sama asuransi. Jadi naik limitnya, sesar dengan nyaman gitu misalnya. Jadi itu untuk kesehatan. Jadi bisa double cover, ada BPJS, yang ini ada yang yang asuransi kesehatan swasta, karena ada juga karyawan yang tidak nyaman pakai BPJS. Kalau swasta kan enak katanya, dapat fasilitas lebih bagus gitu. Nah, ini pun ada perusahaan, ada bank yang membebankan preminya sebagian perusahaan, sebagian karyawan. Ada yang full. Jadi semua persen tanggung. Jadi karyawan itu terima beres saja. Enak. Ada yang menanggung hanya karyawannya saja. Kalau yang istri sama anak BPJS, ada juga yang full. Jadi karyawan sampai maksimum biasanya 3 anak. Rata-rata maksimum 3 anak. Saya tidak pernah menemukan yang menanggung sampai 5 anak. Kayaknya nggak ada. Maksimum 3 anak. Jadi panan anak. Ada perusahaan, ada bank, kalau karyawan wanita, dia hanya menanggung diri sendiri. Tapi ada juga bank, dia wanita, dia bisa menanggung suami. Ada yang seperti itu. Pokoknya intinya pasangan. Malah di bank asing, saya pernah dengar cerita ini, teman saya di bank asing, bahkan pasangan sesama jenis. Jadi, ya gitu kan, itu namanya di luar negeri ya. Namanya juga bank asing ya. Yang cohabitation, kohabitasi. Kalau di sini namanya kumpul kebo ya namanya jadinya ya. Tapi ada, jadi karena saking liberalnya itu, jadi boleh. Itu kan tinggal serumah juga. Kalau dia sakit, kamu ketularan. Jadi ditanggung juga nih pasangan kohabitasinya. Ya itu sekedar selayang pandang aja ya. Kalau di Indonesia jelas nggak boleh. Kalau di Indonesia hanya yang ada surat nikahnya ya resmi dari KUA atau dari apa gitu kalau kita. Kalau di yang asing ya terserah. Kan di aturan luar negeri ya. Nah kalau ini ada juga loan. Misalnya karyawan mau kredit, mau pinjam uang untuk renovasi rumah. Ada syaratnya, misalnya karyawan sudah karyawan tetap, sudah tidak lama. Ada ininya, ada batas-batasnya juga. Gajinya berapa? Biasanya ada analis yang menilai gitu. Dari gaji dia bisa dikasih loan pinjaman berapa. Karena kan pasti kemampuan tiap orang berbeda sesuai dengan pendapatannya, penghasilannya. Jangan sampai dia nggak bisa bayar. Kemudian fasilitas. Nah, fasilitas itu macam-macam. Ada fasilitas benefit, misalnya di kantor itu disediakan driver. Jadi kemana-mana si marketing, ada mobil kantor, ada driver kantor, dia tinggal duduk diam tenang santai. Tinggal ke nasabah. Jadi semua ada fasilitas. Jadi ada yang berlaku untuk semua karyawan, ada yang berlaku untuk karyawan tertentu. Misalnya kepala cabang dapat driver pribadi dan mobil pribadi, tapi perusahaan. Kalau yang tim marketing lain, bareng-bareng sama yang lain. Gitu. Misalnya. Jadi, tergantung juga jabatannya apa. Ada yang berlaku umum, semuanya dapat. Ada yang tergantung jabatannya apa. Nah, ini terakhir recognition atau pengakuan. Jadi kita kalau dulu kan konsepnya masih kuno, yang dulu yang penting gaji. Nah, kalau sekarang kan apalagi milenial, Gen Z itu butuh pengakuan ya, butuh diakui ya. Dia employee of the month kah, atau
Setiap dia biasanya pernah ada yang mungkin dapat temennya share di sosmed, di foto sertifikat misalnya the best sales in Sulampua misalnya gitu kan, achievement kuartal 3 misalnya gitu, di foto di sosmed disebar gitu kan. Sekarang anak-anak suka gitu, ada pengakuan, jadi pengakuan dari perusahaan bahwa saya ini sudah keras loh, saya nggak harus dalam bentuk uang juga. Atau misalnya dia ada juga yang masih pakai masa kerja, misalnya dia dapat atau dapat emas 10 gram misalnya, mungkin saya senang di sini karena saya ini saya jadi langsung kong nih saya, tapi perusahaan sudah ya ada juga ya, ada juga ininya ya, enaknya ya, walaupun harus kerja banting tulang, bisa jalan-jalan ke negeri gratis, dikasih uang jajan, kapan lagi ya, foto-foto masukin Instagram. Jadi itulah, jadi kurang lebih reward untuk employee. Sebenarnya ada lagi sih macam-macam. Jadi ini cuma 3 yang basic, 3 yang basic saja, karena ada juga yang kasih training atau outing. Jadi harus dihabiskan. Misalnya dia outing kemana? Ke Toraja misalnya, atau ke Malino, jauhan dikit lah, ke Bali gitu. Atau kemana ke negeri kalau boleh, kalau cukup dananya. Jadi dikasih uang, boleh untuk outing tim. Gitu. Ada yang kasih seperti itu. Ada juga kalau yang di bank-bank lain misalnya layanan untuk kesehatan jiwa gitu. Jadi teman saya cerita itu dia hire di bank asing, di komputernya itu ada semacam notes kecil gitu. Jadi ada hotline gitu. Jika Anda ini tekan ini gitu. Misalnya jika Anda mendengarkan halusinasi, Anda mulai ini gitu kan, silakan hubungi nomor ini gitu. Jadi ada layanan konseling kesehatan jiwa. Ada juga yang seperti itu. Mungkin ini ya supaya apa namanya? Mungkin ada orang yang sulit untuk cerita sama temannya gitu. Itu juga bagian dari reward untuk employee, bagian dari benefit kan. Dan itu sekreatifnya, sekemampuan perusahaan, karena beda-beda gitu kemampuannya kita. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya mungkin? Saya Ibu. Oh iya boleh, Prian boleh ya? Bagaimana? Ini kan tadi mengenai bahas reward kan. Terus bagaimana itu Bu jika seseorang dari perusahaan mendapatkan PHK? Lalu di PHK. ya itu. Terus Lalu akhirnya itu bilang tangan dulu, tanda tangan surat resign dapat mengingat PHK ini sampai bulan nyata uang pesangonnya itu apa tersebut fokus ke HR-nya. oh, tadinya sedang tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya ada seperti itu ya, misalnya udah janjikan pesangon tapi nggak dapet gitu, biasanya kita selalu upayakan tuh di partit dulu, namanya di partit. Kita coba dulu, tanya dulu ke perusahaan lewat HRD-nya kan, nah, bisa
Recording in punya loan, progress. punya kredit di perusahaan. Dia pernah pinjam uang atau kasbon atau apa, atau dia punya kredit kendaraan, kredit rumah, itu belum lunas. Nah, itu mungkin tahan dulu. Atau mungkin dia ada yang fasilitas kantor belum dikembalikan, ID card mungkin, atau ada laptop, dikasih laptop belum dibalikin. Gitu. Jadi semua kan dicek. Jadi ketika orang keluar itu, HR itu yang bagian khusus untuk itu, biasanya dia akan cek semua, loan-nya ada nggak, fasilitas semua sudah dikembalikan tidak, masih ada tanggungan nggak, gitu. Kalau semua clear, baru misalnya ada persetujuan kemana dulu, ke manajemen. Nah, jadi biasanya kalau masalah mungkin masalah komunikasi. Jadi mungkin sama-sama tidak menginfokan, ada proses di belakangnya, ada yang harus di checklist. Jadi langsung, oh kenapa? Apalagi kalau uang sensitif ya, aduh sebulan kok nggak ada gitu ya. Dia mengerti banget. Jadi dijelaskan aja prosesnya. Dari si karyawannya juga boleh bertanya, boleh banget bertanya kenapa mungkin, supaya kan sama-sama enak. Karena biasanya masalah itu sebenarnya cukup diselesaikan dengan bicara baik-baik. Nggak harus sampai kemana-mana. Nah, seperti itu. Oh ya, satu lagi, kalau PHK itu nanti saya bahas ini. PHK itu tidak harus selalu dipecat ya. Orang resign mengundurkan dia juga PHK. Kan pemutusan hubungan kerja, intinya pemutusan karena alasan apapun. Ada lagi? Baik, Bu. Sudah jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, thank you, Ambrian. Yang lain ada? Sampai sini sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Oke, kita lanjut ya ke industrial relation. Jadi IR. Kalau di praktisi HRD, biasanya IR itu selalu berkaitan dengan masalah gitu ya, masalah, sanksi gitu ya. Tapi sebenarnya industrial relation itu spiritnya adalah bagaimana kita membangun hubungan yang baik di dalam maupun di luar. Entah dengan, tidak harus selalu dengan disnaker. Itu image-nya selalu kayak disnaker gitu. Pokoknya orang IR itu pasti orangnya dengan disnaker terus itu. Padahal enggak juga. Bisa juga dengan pihak-pihak lain, dengan industri lain. Bisa juga untuk bukan semua soal kasih SP gitu. Kalau di perusahaan kan terkenal gitu, IR itu kasih SP aja, kasih teguran aja, padahal bukan juga. Intinya bagaimana supaya hubungan antara karyawan dengan perusahaan baik. Apalagi kompleks kalau perusahaan itu punya serikat pekerja. Mungkin yang pernah dengar ya, serikat pekerja. Jadi kalau perusahaan punya serikat pekerja itu, wah, tugas IR-nya ini lebih berat karena dia akan harus mengharmoniskan serikat pekerja, karyawan, perusahaan. Jadi ini kalau dulu teman saya bilang dia praktisi IR, dia itu kakinya sebelah sini, sebelah sana gitu. Jadi dia harus menyeimbangkan supaya semua senang gitu. Jadi kasihan juga ini, berat juga ini, harus membuat semua senang. Gitu. Karyawan senang, perusahaan senang, manajemen senang, ya serikat pekerja senang gitu. Intinya gitu, dia mengharmoniskan semuanya ya. Jadi ini punya, saya bilang kalau menurut saya sih salah satu bagian HC yang menurut saya paling berat. Dan biasanya orang IR ini kalau di rekrutmen didominasi orang-orang lulusan psikologi biasanya. Kalau di IR biasanya didominasi orang-orang hukum. Jadi biasanya titelnya kebanyakan sarjana hukum di bagian industrial. Kalau tadi compensation itu bisa tuh orang lulusan akuntansi masuk di reward. Tadi kan ngitung-ngitung nih. Ini kalau gaji segini PPh-nya berapa ini kan harus tahu kan. Ya. Jadi makanya kalau ada lowongan HRD jangan heran tuh lulusan psikologi atau manajemen atau hukum, banyak banget ya ataunya. Ini jurusan ini pekerjaan apa sih? Kenapa? Karena begini pekerjaannya. Jadi ada yang dekat ke sini, ada yang dekat ke sana. Nah kalau ini ini dekat ke sisi hukumnya gitu. Tapi apakah orang lulusan bukan hukum boleh kerja sini? Boleh. Kan bisa dibaca peraturannya, sudah dipahami, bisa dilaksanakan. Bisa boleh di training. Tidak harus juga, tapi memang idealnya dia ngerti hukum. Karena ini akan berurusan dengan itu. Jadi,
step like sih. Saya nggak mau terlalu bahas terlalu berat di sini karena kayaknya berat banget nih kalau bahas ini IR. Jadi employee relation itu jadi sifatnya kayak disipliner. Kalau yang tadi di video mudah-mudahan lancar di tempat teman-teman. Di situ ada yang bilang, you are late more than 3 months, more than 3 times this month. Kamu terlambat 3 kali dari lebih dari 3 kali sebulan ini gitu. Jadi yang melaksanakan sanksi, yang monitoring karyawan kena sanksi itu adalah bagian IR. Nah, ini bagian yang dibenci karyawan berarti ya. Nah, ini nih yang sudah ngasih SP gitu, kasih surat peringatan, teguran. Nah, kalau prinsipnya sih sama kalau ini di mau itu bank mau enggak. Biasanya teguran lisan dulu. Setelah lisan enggak ngaruh, teguran tertulis. Tertulis baru lanjut ke SP1, 2 dan 3. Biasanya itu berlaku maksimum 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Supaya orangnya butuh waktu untuk memperbaiki diri. Tidak mudah mengubah diri. Jadi yang kedua, relasi dengan eksternal. Eksternal itu ya tadi saya bilang dinas tenaga kerja, kampus, atau misalnya dengan agensi. Kalau ada agensi misalnya. Nah, itulah tugasnya dari industrial relation. Kalau tapi sebenarnya lebih banyak memang image-nya ke bagaimana. Kayak tadi misalnya ada yang nanya soal PHK. Nah, PHK ini bagiannya si IR nih. PHK itu pemutusan kerja itu tidak harus selalu karena dia dipecat. Bisa jadi juga karena dari karyawannya mengundurkan diri. Atau misalnya karyawan sakit lebih dari setahun. Atau karyawan ditahan di kantor polisi karena kriminal misalnya. Atau karyawannya melakukan korupsi misalnya. Korupsi ya putus dong. Ya kan? Kayak pejabat-pejabat di korupsi yang korupsi juga putus kan namanya pemutusan hubungan kerja itu. Jadi tidak harus selalu karena ada juga PHK yang memang karena situasi pandemi misalnya. Jadi perusahaan yang merumahkan. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya mungkin udah kayaknya selesai ya. Ada yang mau bertanya? Udah? Ya, siapa tahu ada yang mau bertanya. Biasa punya banyak pertanyaan itu. Apa dibandingkan dengan ini kan, dengan yang di manajemen ini ya Ibu Syiraya dengan manajemen ASN mungkin. Mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Saya ini pertanyaanku untuk Ibu Insyira sama Ibu Jen. Oke. Tidak apa-apa, Bu? Oh, boleh. Satu pertanyaan. Ini, Bu, materi untuk ASN sama swasta kalau dari yang saya perhatikan ini yang sudah dijelaskan sama Ibu Insyira sama Ibu Jen itu kayaknya lebih kompleks. Swasta memang, Ibu, atau lebih kompleks ASN atau sama? Bagaimana ya? Saya nggak pernah kerja di ASN sih. Jadi tidak bisa membandingkan dengan ASN itu apakah lebih kompleks. Tapi kalau menurut saya ya, sama saja, cuma istilahnya berbeda. Gitu. Atau kalau Ibu Insyira bagaimana Ibu Insyira? Kalau di ASN apakah begini? Ya, pada dasarnya sama-sama mulai dari tahap rekrutmen sampai cuma bahasanya saja yang beda. Misalnya kalau di swasta itu pakai performance management system, kalau di kita namanya penilaian kinerja. Kemudian kalau di swasta itu pakai industrial relation, kalau di kita biasanya ya tidak sejauh ini ya, kalau ASN tidak sampai misalnya kalau masalah kedisiplinan itu internal aja, tetap di bagian SDM.
Nggak ada bagian khusus begitu yang serikat pekerja atau apa. Kalau ASN kan nggak ada. Jadi dia cuma kita ribetnya itu lebih kepada peraturan pemerintah, karena peraturan pemerintah itu kan dinamis sifatnya. Kadang ada lagi pembaharuan, misalnya muncul lagi P3K, bukan lagi PNS saja, tapi ada lagi P3K. Jadi lebih pusat sih, lebih mengikuti aturan yang ada dari pemerintah. Sedangkan kalau swasta dia mungkin lebih kepada otoritas dari perusahaan itu sendiri. Ibu berarti ini apa namanya? Kalau pada dasarnya ASN itu sama semua Ibu. Sampai ASN di mana? Kalau misalnya yang swasta itu tergantung otoritas perusahaan lagi, Bu. Ya, kalau ASN itu terpusat. Jadi misalnya peraturan pemerintah terkait gaji, nah itu berlaku untuk seluruh PNS dari Sabang sampai Merauke. Yang membedakan mungkin di bagian tunjangan, ada yang daerah punya tunjangan kemahalan karena mungkin seperti di Papua itu barang-barang lebih mahal, jadi dia dapat tunjangan kemahalan. Sedangkan di Makassar itu PNS-nya nggak dapat tunjangan kemahalan. Tapi kalau kita sih untuk ASN itu berlaku umum. Sedangkan kalau di swasta ya tergantung perusahaannya. Bagaimana Ibu Jen yang mungkin bisa bandingkan antara udah bekerja di Bank Sinarmas atau di Bank Danamon, adakah perbedaan khusus dari perusahaan itu? Kalau khususnya pasti ada, karena kan masing-masing perusahaan mau logonya aja beda kan, logonya aja beda, beda-beda. Tapi ada aturan umum, karena ini industri bank, berarti ada aturan misalnya Bank Indonesia, aturan otoritas jasa keuangan, nah itu harus dipenuhi. Kalau nggak kena sanksi dari OJK atau kena sanksi dari BI, misalnya gitu. Nah jadi ada khusus yang masing-masing perusahaan, ada yang umum. Semua bank harus wajib misalnya ada, jadi itu aturan dari OJK misalnya. Nah kalau dia perusahaannya misalnya hotel, nah berarti dia ikut aturannya dari kepariwisataan, ada PHRI kalau nggak salah ya. Pokoknya tergantung industrinya itu dia bergerak di bidang apa, dan pasti ada semacam organisasi yang memang mengatur hal itu. Nah kalau di ASN kan memang terpusat ya, ada Badan Kepegawaian Negara kan, ada aturan dari pemerintah gitu. Bank pun, banknya kalau bank BUMN itu setahu saya kayak BRI, BNI itu pun ada ininya aturan dari BUMN. Karena kan ada Menteri BUMN tuh. Jadi dia ada juga aturan dari Menteri BUMN. Lebih ribet lagi ya. Kalau dia bank syariah. Nah kan juga ada aturan syariah di maksud situ. Nah, jadi tergantung jenisnya gimana. Jadi bukan kompleks atau tidak kompleks, tapi tergantung jenis usahanya. Dia konven, dia syariah, atau dia ini bank swasta atau bank umum BUMN milik negara kayak Mandiri, BNI. Nah itu ada juga, setahu saya ada aturan BUMN. Ada, bahkan mereka sudah punya corporate values yang sama katanya. Jadi kayak BNI, BRI sama values-nya. Itu dari atas, dari pusat, dari Menteri BUMN yang kasih, yang arahannya. Nah itu kan lain lagi, kita nggak ikut bank swasta, kan bank swasta sendiri. Nah kalau banknya misalnya bank asing, nah dia juga harus ikut ketentuan dari kantor pusat bank itu. Kalau kantor pusatnya di Singapura atau di London, bisa saja ada peraturan dari London, dari Inggris, dari mana kayak yang harus diterapkan juga dari budaya kerja perusahaannya mungkin. Gitu. Adat lain belalang lah ya. Ya, sudah jelas Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, bagaimana yang lain? Mumpung narasumbernya ada loh. Atau ada yang mau bertanya, misalnya
ketika kita melamar kerja itu apa yang dicari dari seorang rekrutmen atau apa gitu. Yes, Indah. Mengapa itu metode psikotes itu dianggap efisien untuk merekrut seorang karyawan, Bu? Saya langsung jawab ya. Nah, mengapa psikotes? Setahu saya ASN juga ada psikotesnya kan ya? Ada ya Bu Insyira ya? Ada kan psikotesnya? Ada. Beda tipe. Ya, cuma dia itu sudah masuk di seleksi yang kan SSN sudah ada di dalamnya sebenarnya. Nah, jadi mungkin tentunya sama juga kok. ASN juga ada tes, kita ada tes. Kenapa kita harus tes? Karena kita tidak kenal orangnya. Itu intinya. Kan ini orangnya asing nih. Kita nggak tahu dia. Kita mana tahu kemampuan dia di mana. Nah, misalnya ada 2 orang sama-sama mengirimkan ijazah transkrip nilai dengan IPK sekian. Apakah menjamin bahwa dengan transkrip nilai ini menjamin bahwa kemampuannya seperti ini? Atau sistem kerja kita seperti ini? Misalnya teller. Apakah ada sekolah memang yang khusus mendidik orang jadi teller? Saya nggak ada ya. Nggak ada ya. Setahu saya sih nggak ada ya. Cuman diajarkan ilmu keuangan, ilmu ini. Nanti memang mendidik betul-betul jadi teller bisa transaksi teller kan nggak ada kan. Nah jadi kita perlu tahu kemampuan dia yang tidak terlihat di dokumen-dokumennya dia, di CV-nya dia, transkripnya dia. Kita perlu tahu. Nah itu kan kita tidak bisa lihat di atas kertas. Nah makanya kita butuh masukan dari psikotes. Nah kita mau tahu intelijensi dia. Boleh sih kita meraba-raba, oh IPK-nya tinggi, tapi apakah IPK menjamin dia itu pintar? Atau IQ-nya, misalnya dia cum laude, apakah benar semua yang cum laude itu intelijensinya di atas rata-rata? Enggak sih. Siapa tahu dia ini nih, siapa tahu dia memakai cara-cara yang tidak benar ya, siapa tahu kan. Tapi makanya tadi kita bilang psikotes. Nah, psikotes itu kita mau lihat kemampuan orang itu bagaimana. Tapi lebih kepada potensi biasanya. Potensi. Kalau kita mau tahu kerjanya nanti bagaimana, biasanya kita akan lihat ada juga yang pakai tes kompetensi, ada yang pakai FGD, ada yang tergantung. Misalnya kita mau rekrut misalnya untuk posisi yang tadi saya bilang marketing. Marketing ya bukan sales ya. Jadi marketing itu kan dia bagaimana caranya dia memasarkan. Kita minta portofolionya dia. Kamu pernah di mana saja? Apa yang kamu lakukan? Itu sebagai masukan buat kita. Jadi psikotes itu salah satunya. Kayak banyak orang, ya kita pilih yang tentu saja minimal dia punya potensi kemampuan yang lebih. Tapi apakah itu satu-satunya? Tentu tidak. Kita masih ada interview. Kita pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi psikotes itu salah satu sumber informasi bahwa oh ini potensi anak ini segini karena intelijensinya segini. Kira-kira kemampuan dia menyelesaikan masalah itu begini. Kira-kira dia itu daya analisanya tuh begini. Tapi apakah pekerjaan itu butuh? Ya semua pekerjaan kan butuh daya analisa tinggi. Ada yang cukup operasional, mekanikal. Tiap hari rutin, itu aja deh. Seperti kan misalnya teller, dia kan apakah dia perlu menganalisa ini US dollar kapan naik? Enggak juga sih, dia cuma tinggal menghitung aja. Yang penting berarti kemampuan hitungnya yang kita harus tahu. Nah makanya di kita supaya tahu oh kemampuan matematikalnya bagaimana. Nah kalau kita nggak tes, nggak semua orang sarjana matematika. Mungkin saya akan percaya kalau dia sarjana matematika ya, berarti dia udah tiap hari matematika aja terus. Tapi kan yang lain tidak. Nah kita perlu tes untuk dapat informasi orangnya itu bagaimana, itu intinya. So, ini sifatnya pekerjaan rutin, berarti butuh orang yang nggak suka bosan. Ada kalau orang suka bosanan, saya nggak mau di sini deh, saya mau jalan-jalan, saya mau cari sama orang. Jadi orang kepribadiannya itu apa ya?
rame, ada yang kepribadiannya tuh rame, jadi suka cerita, suka ngobrol. Terus kalau taruh dia di pekerjaan yang nggak bisa ngobrol, nah itu kan bagaimana? Menderita kan dia. Aduh, bagaimana ini, saya tidak boleh kemana-mana. Padahal dia suka jalan-jalan. Ditaruh di teller, nggak boleh kemana. Gitu. Makanya kita butuh tahu sih, butuh tahu supaya ini sama-sama enak. Gimana? Kasih. Indah? Oke, sama-sama Indah. Yang lain apa masih ada yang mau bertanya? Enggak ada nih kayaknya, Bu. Didit, ada mau ditanyakan? Enggak saya, Bu. Enggak bagus ki jaringan, Bu. Tadi yang situ mau putar, kalau saya kasih bodoh-bodoh itu. Ya, bila tidak ada, di sini saya simpulkan sedikit ya. Untuk dari pembahasan tadi, deskripsi tadi, pada dasarnya HR itu lakukan 6 hal. Yang pertama itu rekrutmen, yang kedua training, yang ketiga itu performance management system, yang di dalamnya ada salah satunya ada KPI, kemudian organization development, yaitu mengatur bagaimana struktur organisasi, grading system, job profile. Lalu yang kelima ada rewards, yaitu diantaranya ada benefit, kompensasi, recognition. Dan yang terakhir itu terkait dengan industrial relation, bisa berupa penanganan masalah, bisa disiplin ataupun masalah yang terkait eksternal. Ya, saya kira pada dasarnya sama ya dengan yang selama ini dijelaskan. Ini lebih apa ya? Lebih dari perspektif swasta. Kalau saya mungkin agak condong ke perspektif ASN. Karena ada teman saya juga ya di bank. Saya tanya, kamu bagian apa di sana? Dia jawabnya, bagian AAK. Bagian apa itu? Saya nggak pernah dengar bagian AAK. AAK itu apa-apa kau. Mulai dari urus galon, website tersumbat, komputer lemot, itu saya. Mungkin ini sama seperti video tadi ya. Jadi setiap ada masalah ke HRD karena dianggap semua penyelesaian masalah ada di HR seperti itu. Ya, kita beri aplaus dulu pada narasumber. Bisa sih reaksi aplaus. Ya, jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, bisa foto bersama. Mohon kasih aktif kameranya. Ayo teman-teman. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Jen Anggran yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita pada hari ini. Beruntung sekali ya kita dapat mendengarkan secara langsung dari
secara aplikatif, aplikasi. Kalau dari saya kan mungkin lebih ke teori, jadi mungkin masih mengawang-awang. Kalau ini kan lebih konkret, terus kita juga bisa dapat berinteraksi langsung, bertanya terkait bagaimana sih dalam perspektif swasta atau di luar ASN. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Bu. banyak, Bu.